Boleh. Bismillah, hari ini kita akan bercerita tentang kisah Nabi Musa alaihi salam dalam bepergian menuntut ilmu. Seperti kita menuntut ilmu di sini di sekolah. Ya, saya akan bacakan ya. Dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah bersabda, pada ketika Musa berbicara di hadapan Bani Israel, kemudian ada seseorang yang bertanya, siapakah orang yang pandai itu? Musa menjawab, aku. Namun Allah tidak setuju dengan perkataan Musa. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk bertanya kepada Nabi Musa. Malaikat Jibril, wahai Musa, tidakkah engkau mengetahui di mana Allah meletakkan ilmu? Mendengar firman Allah yang dibawa Jibril, Nabi Musa sadar. Dia terburu-buru dalam jawaban tersebut. Jibril kembali berkata kepadanya, sesungguhnya Allah mempunyai seorang hamba yang berada di Majma' Al-Bahrain, lebih alim dibandingkan engkau Musa. Musa penasaran. Mendengar perkataan Jibril itu, Musa sangat penasaran. Dia ingin bertemu dengan sosok yang paling alim yang dikatakan malaikat Jibril. Sehingga pada suatu hari dia memutuskan untuk pergi mencari orang yang alim itu bersama pembantunya yang bernama Yusha bin Nun. Setelah lama jalan Nabi Musa bersama Yusha bin Nun, mereka beristirahat. Marilah kita istirahat di sini. Setelah peristirahatannya, mereka membawa bekal seekor ikan yang banyak. Namun ikan tersebut saat dalam proses Musa lagi tertidur, hanya Yusha bin Nun yang menyaksikan ikan yang tidak hidup bisa terbang menuju ke laut. Setelah itu, pas kita mau pergi ke Gorontalo, lihat ikan yang belum. Setelah itu, Yusha bin Nun menceritakan kejadian kepada Musa, sehingga Musa penasaran akan itu. Dia berjalan menyusuri ikan yang terbang tersebut sampai dia bertemu dengan sosok Nabi Khidir. Nabi Khidir menyapa, siapakah kamu? Musa menjawab, aku adalah Musa. Khidir berkata, bukankah engkau dari Bani Israel? Bagimu salam wahai Nabi dari Bani Israel. Musa berkata, hah? Dari mana engkau mengenalku? Khidir menjawab, sesungguhnya yang memperkenalkan engkau kepada Allah, kepadaku adalah juga memberitahu siapa engkau. Lalu, apakah yang engkau inginkan, wahai Musa? Musa berkata dengan penuh kelembutan, apakah aku bisa mengikutimu agar aku dapat belajar kepada engkau? Khidir menjawab, aku bisa menjadi gurumu, tetapi aku mengajukan persyaratan. Apa yang kau lakukan dan mengikutiku, engkau tidak boleh bertanya satu apapun. Apakah engkau sanggup? Nabi Musa
berkata, aku sanggup persyaratan tersebut. Setelah persyaratan mereka sepakati, mereka telah sepakati perjanjian tersebut, maka mereka berjalanlah. Mereka berjalan. Setelah itu sampai di tepi laut. Kemudian mereka menemukan sebuah perahu layar. Mereka berbicara dengan orang-orang agar mau mengangkut mereka. Para pemilik perahu mengenal Khidir, lalu mereka pun membawanya beserta Musa tanpa meminta upah sedikit pun. Namun Musa dibuat terkejut. Kenapa bisa perahu itu berlabuh dan ditinggalkan oleh pemiliknya? Khidir melubangi perahu itu, lalu mencabut papan demi papan, cabut. Langsung Musa itu terkejut. Kenapa bisa? Apakah yang kau lakukan di sini? Mengapa aku berada di tempat ini? Musa berkata begitu. Kenapa harus mengikuti Khidir? Nyawanya hampir melayang, perahu bocor. Sungguh para pemilik perahu telah mengangkut kami tanpa meminta upah. Mereka pun memuliakan kami. Tetapi mengapa guru justru merusak perahu ini dan melumbanginya? Tindakan Khidir di mata Musa itu salah dan tercela. Namun Khidir menunjukkan apa yang kau katakan tadi. Kamu mengikuti aku tidak boleh bertanya ya, persyaratan. Ya, lalu Nabi Musa lagi berkata, ya, aku minta maaf, aku tidak akan mengulanginya lagi. Mereka melanjutkan lagi perjalanan. Musa lagi kesal sekali karena di perjalanan dia menemui sebuah kebun anggur. Ada anak-anak kecil yang lagi lari-larian. Setelah anak laki-laki itu kelelahan, lagi dia tertidur di bawah pohon. Namun tiba-tiba Khidir langsung membunuh dia. Astagfirullah. Apa anak-anak? Khidir membunuh anak-anak. Iya, anak-anak dibunuh dengan Nabi Khidir. Rasul Musa sangat terkejut. Iya, melihat apa yang dilakukan. Musa lagi-lagi bertanya, apa yang engkau lakukan? Kenapa engkau membunuh seorang anak yang tidak bersalah, Khidir? Lagi-lagi Khidir menunjukkan wajib. Apa yang kita sepakati tadi? Kamu berjanji apa yang kulakukan, engkau tidak boleh bertanya. Ya. Setelah itu mereka melanjutkan di perjalanan lagi di sebuah perkampungan, perdesaan ya. Lagi-lagi mereka tidak mendapatkan perlakuan baik. Pada suatu malam Nabi Khidir membangunkan sebuah rumah. Namun Musa tidak menerima itu. Kenapa engkau membangunkan sebuah rumah, ya Khidir? Tapi perlakuan warga di sini tidak menyambut kita dengan baik. Lagi-lagi Musa berkata, inilah akhir perpisahan kita. Bahwa jawabannya, kenapa aku pertama dia memberikan jawaban, kenapa aku melubangi perahu tersebut? Karena pertama adalah karena raja yang zalim. Kedua, kenapa aku membunuh anak Musa, seorang anak laki-laki itu? Karena suatu saat nanti dewasa akan khawatir akan menjerumuskan kedua orang tuanya menjadi zalim dan kafir. Ketiga, kenapa dia bangun sebuah rumah ya? Karena di situ terdapat anak yatim. Itulah kisah Nabi
Musa dalam bepergian menuntut ilmu. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum. Udah kasih mati.